Di belakang kami persilahkan menempati kursi yang berada di depan ya, biar view-nya dari depan dapat ya. Boleh Bapak Ibu yang di belakang menempati kursi yang di depan. Gangguan mic-nya kurang satu. Ada lagi nggak ya? Masih saya tanyakan. Oh iya. Oke. Jadi ini mic kok kurang? Tak usah. Kita mulai ya. Bapak Ibu, ini kursinya belum rapi, boleh dilakukan dulu di tempat ya. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang hari ini hadir untuk menempati posisi yang terdepan. Nanti ketika di foto itu kelihatan bagus. Silakan kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini untuk menempati kursi yang paling depan sendiri. Iya, boleh juga sambil ngonten di sini Bu. Iya, betul sekali, banyak sekali showcase yang disediakan oleh Bapak Ibu peserta. Oke, Bapak Ibu yang punya akun media sosial boleh juga live di sini, biar kegiatan kita juga disaksikan oleh teman-teman kita di luar sana, Bu Pak ya. Iya, sekali lagi silakan kepada konten kreator yang hari ini mungkin hadir bisa live streaming, mungkin di TikTok, Instagram dan yang lain, karena hari ini kita akan meramaikan acara kita. Oke, luar biasa. Ya. Kita bersalam Bu Fatma. Iya, kita salam dulu Pak Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kurang meriah, koyok kerupuk berkenan. Cakep, boleh ya Pak ya nanti. Bapak, kok ngadeg duduk ini kan kita kan talk show santai, tapi talk show ilmiah ya. Iya, karena kita nanti ada para narasumber ya, tidak hanya ngobrol, berbincang, tetapi dengan bukti nyata mereka melakukan praktik baik di sekolahnya. Oke, gimana sebelum lebih jauh kita tidak afdol kalau kita tidak melantunkan pantun. Iya. Biasanya kan melantunkan ayat suci Al-Quran ya, tapi kan sudah di acara opening ceremony. Nah, kita perlu berpantun dulu Bu Fatma. Ya, saya dulu aja Pak. Boleh, silakan Pak. Bukan dulu aja ya. Pergi ke Wedi beli kapas. Dari apa sampai ulang meriah? Dari apa? Beli ke. Iya, saya kok berarti lalu. Pergi ke Wedi beli salad. Kurang meriah. Lagi loh Pak catatnya. Pergi ke Wedi beli salad. Dibawa pulang, dibagikan ke tetangga. Semua materi telah dipijak. Dibuat selesai, semua peserta bersama dan berbahagia. Oke, luar biasa. Bu Fatma. Kok kurang meriah ya? Sekali lagi terus bersama. Kami punya pantun. Oke, saya juga punya pantun. Iya. Pantunnya ini ke Bojonegoroan ya. oleh Ya, kecepatan kita tadi kalau saya pergi ke Wedi, jenengan pergi kemana? Kalau saya kan dari Balen, ke Ya. barat sini, dari Wedi ke barat terus sampai kota Bojonegoro ya. Ya. Oke, ini pantun saya. Ke Bojonegoro membeli mangga. Oke. Mangga manis, mangga mana lagi? Cakep. Ilmu pembelajaran mendalam sudah di kepala. Cakep. Terus berimajinasi dan jangan berhenti berkreasi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bu Fatma pantun sudah. Terus kita di sini mau ngapain? Ya, hari ini kita mau talkshow Pak Amin. Katanya mau gosip tadi. Oh iya, saya kan senang gosip ya Pak Amin. Biasa. Gosip yang terbaru apa Pak Amin hari ini? Gosip yang kedua ada Amanda Manopo. Masya Allah, selebritis. Kalau saya Pak Amin kemarin ketika ini jalan-jalan ke sepanjang jalan Polim ya. Iya. Karena Bojonegoro lagi disentuh Pak Amin. Apa? Oh, yang banyak macetnya itu ya? Iya. Kalau biasa kan Bojonegoro kota besar, jadi macet itu biasa tempatnya.
Ya, tidak ada macet Pak Amin ya. Terus karena di sepanjang jalan itu ada pembangunan karena disentil oleh pejabat kita. Coba ngomong politik ya. Iya, siap-siap. Kita lanjutkan ke selesai kita ya Pak Amin ya. Tapi kemacetan di Bojonegoro ini bukan kemacetan seperti yang di Jakarta itu yang jumlah besar loh. Iya, betul. Tapi karena apa Pak Mas? Karena banyak pembangunan di sini. Tapi ada lagi bukan pembangunan. Apa? Coba Pak Amin sebutkan. Yang banyak form density itu loh. Oh iya, macet. Karena kemarin saya lihat ya, lewat di Cetak itu banyak antrian panjang. Jadi orang ada borong pertama. Iya, pertalite, solar luar biasa. Bojonegoro itu kota yang iya. Akhirnya banyak yang antre beli solar, beli pertalite. Untuk apa? Mengisi apa Pak Amin? Yang ngisi sepeda motor dan mobil lah. Iya, berarti. Tapi aku naik gosip bahaya sih. Bahaya. Mari kita lanjutkan. Mama ini udah di mana itu? Iya. Saya nanti panjang lebar Pak Amin ya. Iya. Bu Mama, kita di sini mau ngapain dulu? Aku Mama nggak betul soalnya. Kita duduk saja. Mohon maaf izin Bapak Ibu, kita duduk saja nih karena acaranya adalah talk show. Duduk saja Bu Mama. Iya. Kita di sini mau ngapain? Ya, kita akan melakukan talk show dan showcase dengan narasumber yang luar biasa. Dengan temanya apa Pak Amin? Saya ngerti dulu. Tapi kok nggak nyala kenapa Mas? Iya. Oke bisa ya. Oke Bu Fatma, ini acara kita talk show dan showcase pembelajaran mendalam guru SMK Kabupaten Bojonegoro dengan tema Generasi Emas 2045 Hidupkan Kesadaran, Tumbuh Bermakna, Berkarya dengan Gembira. Ya, Bu Fatma, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dari Diklat Pembelajaran Mendalam untuk guru SMK Kabupaten Bojonegoro dan 1 Bu Fatma ya. Jadi hari ini kita talk show plus apa Bu Fatma yang dijadikan itu namanya apa? Showcase. Masya Allah, saya tadi pagi berjalan dari satu sekolah ke sekolah yang lain menampilkan berbagai proyek dari anak-anak. Wow, luar biasa. Ya. Sekolah nggak hanya teori, tapi kan ada produk yang dihasilkan. Iya, karena sekolah SMK itu kan vokasi Pak Amin, jadi harus ada implementasinya. Tidak hanya produk, tidak ada materi, tetapi ada bukti barang nyata bahwa pembelajarannya itu nyata. Iya, memang pembelajaran mendalam itu kan tidak hanya memahami Bu Fatma ya. Jadi ada 3 pengalaman belajar dalam pembelajaran mendalam. Memahami, kemudian mengaplikasikan, dan yang terakhir merefleksi. Jadi lengkap Bu Fatma ya. Oke Bu Fatma, tidak berlama-lama, boleh sebelum kita mulai tidak lengkap kalau kita tidak membuka acara podcast pada pagi hari ini. Karena sebagai bangsa beriman, sepatutnya kita juga harus bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bersyukur pada pagi hari ini. Dan kita buka dengan bacaan apa Bu Fatma? Podcast pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bu Fatma, kita langsung tunduk poin aja. Boleh disebutkan siapa saja akan tampil menjadi narasumber podcast pada pagi hari ini Bu Fatma? Ya. Sebelum kita menuju ke narasumber, saya ingin menyapa fasilitas kita. Oh iya. Karena selama 3 bulan lebih ya, kita itu didampingi oleh fasilitas kita. Yang pertama adalah Bu Isna Nikmatus Solehah, SPD MPSI. Beliau adalah guru SMK Negeri 2 Bojonegoro. Luar biasa. Ini sepertinya kembarannya yang di Jakarta yang melancur lagu sedikit-sedikit kamu marah. Iya. Tahu kan siapa itu? Iya, Syahrini. Yang punya bulu mata anti badai. Iya, Syahrini. Syahrini. Kalau di Jakarta ada Syahrini, kalau di Bojonegoro ada Bu Isna. Tapi yang asli justru malah ini
ini yang ori. Justru gayanya yang sama mungkin yang bajakan, yang di sini. Terus masih yang kedua siapa Pak? Yang kedua Bapak Kepala SMK Negeri Sumberjo yang juga energik. Kalau tadi cantik, yang ini ganteng. Luar biasa Siapa ya. kalau bukan Pak Gunardi SPD MSI. Pasien kita yang ketiga adalah Bapak Nanang Arif Sugianto SPD. Beliau adalah guru SMK Negeri 5 Bojonegoro. Beliau itu luar biasa IT-nya ya Bapak. Iya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk ketiga fasil kita yang telah menemani kita selama 3 bulan lebih. Iya, Bu Fatma. Iya. Spill dong siapa saja sebelum narasumber masuk, kita bocorin dulu siapa saja yang hadir di forum ini, Bu Fatma. Ya. Yang pertama Dari SMK Negeri 2 Bojonegoro. wow, SMK 2 Asalnya. Dan selain SMK Negeri 2, di sini ada SMK Negeri 3 Bojonegoro. Kemudian bahasa umum soalnya pakai ya. Ya. SMK Negeri Bauno, SMK Negeri Kemayang, SMK Negeri Ngambon, Bu Fatma. SMK Negeri Ngasem, Ya. SMK Negeri Sungai Waras, SMK Negeri Ngerau. Lanjut Pak Min. Iya, SMK PGRI 2 Bojonegoro, kemudian SMK Nasional Bauno, SMK Kesehatan Bojonegoro, dan terakhir SMK Mambaul Ulu. Ya, dan tidak lupa ada peserta Dinas Bat 1. Tepuk tangan untuk peserta Dinas Bat 1 Bojonegoro. Ya, luar biasa, mereka adalah guru yang nantinya akan menjadi penggerak di sekolahnya masing-masing. Oke, tampaknya sudah panas ini Bu Fatma. Oh, suwe-suwe kita ngegosip. Ini gosip ilmiah Bu Fatma ya? Ya, betul. Hari ini nanti kita di sini bersama dengan orang-orang yang punya praktik baik di sekolah. Orang-orang hebat. Iya. Oke, Bu Fatma langsung saja kita panggil satu persatu. Bu Fatma dulu yang mulai. Ayo Bu Fatma siapa aja yang Iya. Narasumber kita yang pertama adalah Bu Dwi Mei Heri SSI MPD. Dia adalah guru SMK Negeri Sungai Waras, Wakaunas, dan dalam hari ini akan memberikan praktik baik yaitu peran aktif komunitas belajar dalam implementasi pembelajaran mendalam di SMK Negeri Sungai Waras. Oke, Kepada sudah, beliau dipersilakan untuk menuju panggung. tepuk tangan untuk narasumber kita. Bu Fatma, coba di sini pengembangan dirinya apa saja yang telah dilalui Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Ya, pengembangan diri beliau luar biasa, beliau ya, guru penggerak angkatan 5. Wow, Pengajar Bu praktik angkatan 10. Narasumber IKM, peserta pembatik dan GMT. Wow, luar Sekali lagi biasa. tepuk tangan untuk narasumber kita yang pertama. Iya, Bu Fatma, yang kedua nggak kalah hebatnya dengan yang pertama tadi. Narasumber kita yang kedua adalah Bu Ana Dwi Setyo Lestari Eskom MPD. Beliau adalah SMK Negeri Kemayang. Tepuk tangan untuk Bu Ana. Bu Ana ini adalah Wakasek Kurikulum SMK Negeri Kemayang. Selamat datang Bu Ana. Judul karyanya model kolaboratif dalam mengimplementasi pembelajaran mendalam di SMK Negeri Kemayang. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Bu Ana ini adalah guru penggerak angkatan 5, kemudian instruktur kabupaten kurikulum 2013 tahun 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, serta pembimbing siswa mengikuti LKS konsentrasi keahlian TKJ bidang lomba Information Network Aging tahun 2025, dan siswa binaannya ini meraih juara 1 tingkat Kabupaten Bojonegoro. Tepuk tangan untuk Bu Ana. Ya. Yang ketiga Bu Yang Ana. ketiga itu narasumber kita yang paling ganteng ya Bapak Ibu. Karena satu-satunya
aula SMK Negeri 1 Bojonegoro. Oke, silakan duduk para narasumber kita. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, selain ditonton langsung di studio ini, acara ini juga disaksikan, disiarkan secara live oleh Edo PSG TV SMK Negeri 3 Bojonegoro. Tepuk tangan dong untuk Edo TV SMK 3 Bojonegoro. Oke. Bu Fatma? Ya. Oke, kita nanti akan ngobrol selama berapa menit, Bu Fatma? Ya. Nanti untuk langsung kita minta selama 15 menit untuk memaparkan materinya. Iya, setiap narasumber kita beri kesempatan 15 menit Ya. untuk memaparkan materinya. Dan setelah itu kita sambung dengan apa? Ya, ada mungkin pertanyaan dari para peserta. Mungkin ada sanggahan kritikan yang bisa membangun untuk praktek baik kita. Kita bisa mengadopsi kegiatan di sekolah para narasumber itu, kita adopsi di sekolah kita masing-masing. Oke, jadi Bapak Ibu yang ada di Aula SMK Negeri 1 Bojonegoro dan juga yang menyaksikan siaran kami di Edo TV, kami informasikan bahwa kita nanti akan memberi kesempatan pada ketiga narasumber untuk memaparkan materi selama 15 menitan. Kemudian kita sambung dengan penyampaian tanggapan. Tanggapannya bisa berupa pertanyaan, sanggahan atau kritik tajam. Bu Fatma ya. Seperti itu. Oke, saya coba Bu Fatma langsung saja. Iya, kita langsung ke narasumber kita. Narasumber. Karena sudah panas di suasananya ya, Pak Amin ya. Oke. Silahkan kepada narasumber kita yang pertama, Dwi Mei Harini. untuk memaparkan praktik baik di sekolahnya, seperti itu Ibu. Terima kasih Bu dan Pak Amin. Saya mau izin untuk dulu. Iya, silakan. Ya, suaranya bisa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semuanya baik ya. Izinkan saya Dimei SSI APD dari SMK Negeri Sudiwaras untuk memaparkan praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam. Mohon izin untuk menampilkan PPT saya. Bapak Ibu, selama 3 bulan kami didorong untuk melaksanakan diklat pembelajaran mendalam. Tentu saja banyak hal yang bisa kami lakukan, terutama implementasi pembelajaran mendalam. Selain karya guru, ini juga kami menampilkan karya siswa. Jadi pembelajaran mendalam ini tidak hanya berdampak bagi guru, tapi juga berdampak pada siswa kami. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, di sini saya sedikit skill untuk pembelajaran mendalam yang kami lakukan di SMK Negeri Sudiwaras ini dengan mengambil peran dari komunitas belajar. Ya, tentu saja komunitas belajar ini tidak hanya di sekolah kami ya, tentu di sekolah Bapak Ibu semua juga punya ya, tentunya di Pak Amin, Bu Fatma juga ada komunitas belajar. Tapi bagaimana kita menggerakkan komunitas belajar itu sehingga berdampak, ya begitu. Mohon izin untuk ditampilkan materi saya. Ya. Nggak usah diarahkan untuk penontonnya sedikit. Jadi yang tampak di kamera harus yang bagus-bagus.
Oh iya Pak. Ini saya ini kan sarung, maka jangan disuntikkan. Gitu ya? Ya Pak, siap. Kalau ini nggak harus disuntik semua, boleh di pause nggak apa-apa. Sesi tanya jawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bu Dwi Mayheni. Pemaparannya Masya Allah. Terima kasih Bu. Kelihatannya indah sekali ya Bu ya? Iya. Ini kalau semuanya seperti ini rasanya enak sekali Bu ya? Adem. Nggak ada tampar menampar, nggak ada viral gitu Bu ya? Iya. Dan kelas terjaga. Itu yang paling penting. Iya. Kesadaran di dalam kelas. Oke, yang punya pertanyaan disimpan dulu ya. Iya, disimpan dulu. Berikan kesempatan pada narasumber kita yang kedua untuk mempresentasikan materi ya. Iya. Siapa Bu Fatma yang tampil berikutnya? Bu Ana. Nah, dari SMK Negeri Temayang. Luar biasa. Iya, silakan Bu Ana. Terima kasih. Mohon izin saya. Iya, silakan. Bapak Ibu, kami informasikan nanti ada door prize untuk penanya atau pengkritik tertajam ya. Jadi nanti yang bertanya atau mengkritik atau menyanggah, kami siapkan door prize menarik Bu Fatma ya. Iya, betul. Oke, Bu Isna tapi mana Bu Isna? Disiapkan door prize-nya ya. Silakan Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, hari ini saya diamanahi untuk berbagi praktik baik terkait implementasi pembelajaran mendalam yang sudah kami terapkan selama ini di SMK Negeri Temayang. Tentunya setelah kami mendapatkan diklat pembelajaran mendalam bersatu di bulan Agustus kemarin. Di sini kami mengambil program model kolaboratif dalam implementasi pembelajaran mendalam, kalau disingkat motif PM di SMK Negeri Temayang. Next. Latar belakangnya dilakukan di SMK Temayang, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Ana. Bu Fatma, yang menarik, boleh balik depan dulu. Yang Silakan. menarik dari praktik baik Bu Ana ini adalah 65% guru aktif mengikuti kegiatan kolaboratif. Yang pertama ya. Yang kedua, 60% murid menunjukkan peningkatan keaktifan dan keterlibatan dalam proses pembelajaran mendalam. Ini luar biasa. Kalau Bu Mei tadi, saya garis bawahi ya. Tadi kesimpulannya bahwa lebih dari 75% guru mampu membuat perencanaan pembelajaran mendalam dan videonya luar biasa ini. Kemudian kolaborasi lintas mapel mulai berjalan sehingga kepintaran pembelajaran mulai nampak. Ini yang kita garis bawahi ya. Oke Bu Fatma, berikutnya siapa yang presentasi? Narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Sabto Wicaksono STMM. Beliau adalah guru SMK Negeri Ngerau. Kepada beliau dipersilakan untuk memaparkan materi tentang praktik baik di sekolahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin untuk menyampaikan materi dari kami, yaitu tentang refleksi dalam pembelajaran mendalam, terutama yang di SMK. Jadi mohon maaf sebelumnya, kami di sini nanti untuk mengajak supaya kita itu bisa berefleksi. Dan untuk gurunya juga sangat penting karena refleksi bisa membantu guru untuk memperbaiki metode pembelajaran yang dilakukan. Ini sudah tepat atau belum? Ini untuk anak TKR misalkan pembelajaran model seperti ini. Untuk anak TKJ mungkin beda karena pemahaman anak itu memang sangat berbeda. Ya, satu kelas saja sudah berbeda, apalagi satu. Warahmatullahi
kita bisa memberikan apresiasi kepada ketiga narasumber kita dengan beberapa pertanyaan. Apresiasinya seperti itu ya. Silakan kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Mungkin ada tadi ketika narasumber kita itu memberikan pemaparan praktik baik, ada beberapa pertanyaan yang tadi mungkin disimpan. Silahkan bisa mengajukan pertanyaan, penyanggahan maupun kritik kepada ketiga narasumber kita. Iya, jadi obrolan kita ini obrolan ilmiah, nggak hanya satu arah, tapi banyak arah, bukan? Baik Bapak Ibu yang ada di Aula SMK Negeri 1 Bojonegoro dan juga yang menyaksikan siaran kami di Edo TV SMK Negeri 3 Bojonegoro, kami buka sesi yang kedua Bapak ya, yaitu sesi penyampaian tanggapan. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin berikan tanggapan, silakan angkat tangan, kemudian bisa diberi mikrofon ya. Iya, silakan kepada Bapak Ibu yang hari ini ingin mengajukan pertanyaan. Ada? Ada. Oh ya, sudah antri tiket. Nah, alhamdulillah. Ya, pertanyaan siapa dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Perdana Wilayani dari SMK di Bojonegoro. Kurang keras Bu, boleh powernya ditambah ya powernya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya Dian Perdana Wilayani dari SMK Negeri Bojonegoro. Mohon izin bertanya kepada ketiga narasumber. Setiap narasumber saya mohon izin bertanya satu pertanyaan. Untuk narasumber yang pertama, Ibu Dwi Maiheni, sejauh mana perubahan positif keberhasilan implementasi pembelajaran mendalam untuk murid Bu Mei di SMK Negeri Sugiwaras. Jadi mohon sharingnya, perubahan positif apa saja yang terlihat nyata di murid panjenengan setelah implementasi pembelajaran mendalam. Kemudian pertanyaan kedua saya tujukan kepada narasumber yang kedua, Bu Ana Dwi Lestari. Tadi disampaikan bahwasanya adalah salah satu tujuannya adalah murid berpikir kritis. Seperti itu gitu. Mohon saya diberikan penjelasan ketercapaian atau indikator ketercapaian apa sehingga murid itu dikatakan sudah berpikir kritis di dalam pembelajaran mendalam. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Pak Sabto, dengan adanya refleksi pembelajaran yang dilakukan sebagian atau seluruh Bapak Ibu guru yang sudah dilakukan di SMK Negeri Raro, apakah panjenengan sudah merasakan, khususnya Pak Sabto sendiri ini, karena kalau saya bertanya semua Bapak Ibu guru itu rasanya kok ya jadi dengan refleksi tadi, apakah murid panjenengan itu sudah betul-betul bersadaran mau belajar tanpa kita ayo pakai sinau seperti itu. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan saya nanti juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa mendapatkan penjelasan yang konkret dan kontekstual dari narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpercaya. Iya, langsung ketika narasumber kita. Bertanya tadi ya. Iya. Langsung. Silahkan untuk Bu Dwi dulu. Tadi Bu ya, Bu Mei dulu. Silahkan bisa menjawab. Terima kasih Bu Dia pertanyaannya. Tadi sejauh mana ya keberhasilannya dilihat dari sudut pandang murid. Jadi kita lihat setelah pelaksanaan pembelajaran mendalam itu dampaknya di murid sangat besar. Nah, kita lihat dengan adanya kolaborasi guru, akhirnya murid-murid dapat menghasilkan produk. Nah, produknya ini apa? Produknya berbagai macam. Contoh tadi yang saya ungkapkan di PPT ada kolaborasi, contohnya makan bahasa Inggris dengan PPB. Itu bisa dibuktikan di pameran
dan itu semua adalah hasil produk dari pembelajaran mendalam. Nah itu bukti bahwa ini berdampak, ya berdampak positif. Ada lagi dampak lagi yang positif itu adalah jiwa kewirausahaan. Nah jiwa kewirausahaan itu dampak tadi kita ada kolaborasi dengan UMKM gitu ya. Nah UMKM itu apa dampaknya? Dampak positifnya akan mampu untuk memproduksi berbagai macam keripik. Ya, sebenarnya tidak hanya keripik ini yang saya bawa produknya keripik. Ada di jurusan TKJ itu satu kelompok itu yang produk makanan yang kekinian itu ada. Cuman tidak saya bawa produknya. Dan itu contoh-contoh dampaknya keberhasilannya. Itu ada hasil kolaborasi tadi, kolaborasi di komunitas. Jadi ya sekarang ini murid-murid nampak senang karena dengan proyek itu mereka terlibat langsung, ada kerjasama, ada kreativitas begitu. Jadi DPR-nya akhirnya kemandirian itu akan nampak di situ. Jadi beda kalau dulunya mungkin pembelajarannya hanya slow, tidak mendalam, tidak ada kolaborasi. Itu produknya mungkin bisa saja Pak dihasilkan. Tapi kalau ini sudah ada produk-produk yang menunjukkan kolaboratif tadi, contoh bahasa Inggris dihubungkan dengan produktif gitu. Jadi macam-macam itu sudah dilihat di stand kami. Itu semua adalah bukti atau sejauh itu kita pembelajaran mendalam itu. Dan mungkin ini akan terus dikembangkan oleh ibu kepala sekolah. Nanti next berikutnya di RTL ibu kepala sekolah itu akan lebih fokus di kewirausahaan. Ini saya spill ya, karena ini program kelanjutan RTL-nya dari ibu kepala sekolah ini juga berlanjut ke kami. Itu nanti kita akan fokus di kewirausahaan. Jadi kewirausahaannya sementara ini kan DPB, TKJ nanti seluruh dari kompetensi keahlian itu nanti akan dibagi. Nah, kebetulan di TKN itu juga ada tema, nah itu juga nanti digali bagaimana kewirausahaannya di situ. Di TPM itu anak-anak juga sudah saya bawa contoh tralis, itu mereka itu memproduksi sendiri. Nah itu kan kolaborasi juga begitu, Bapak. Jadi begitu kemudian, jadi sejauh ini mungkin kita baru belajar mungkin hanya sedikit produk, nanti berangsur-angsur mungkin pemasarannya baru sekitar sekolah. Nah nanti berikutnya ke depan seperti produk keripik ini kita akan kolaborasi dengan laskar buah. Kalau laskar buah itu kan ada di mana-mana. Kebetulan juga murid kami juga banyak yang di sana. Itu ke depannya produk kami ingin ditampilkan atau dipasarkan di laskar buah. Itu jadi demikian kemudian jadi arah ke depannya seperti itu. Jadi akan fokus di kewirausahaan untuk berikutnya. Begitu ya. Kemudian jawaban dari saya. Terima kasih Ibu Megi. Selanjutnya tadi untuk narasumber yang kedua. Ya, narasumber yang kedua. Bagaimana, Bu Dia? Ya, terkait dampak positifnya. Sudah jelas ya? Ya, terima kasih. Ya, narasumber selanjutnya yaitu Bu Ana untuk menjawab pertanyaan dari Bu Dia terkait berpikir kritis. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Bu Dia. Indikator keberhasilan untuk berpikir kritis itu kalau di kami masih di tahap menganalisis, terutama di pembelajaran yang project based learning. Jadi ketika membuat project, anak-anak menganalisis dulu bahan apa yang mau digunakan. Di kami yang sudah berjalan di kewirausahaan itu produksi keripik pisang, mungkin biasa nih Bapak Ibu, tapi di kami luar biasa karena kami memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Contoh aset yang ada di sekolah adalah pisangnya berasal dari kebun sekolah sendiri, jadi kita tidak pernah beli. Ketika ada pisang yang sudah tua dan siap untuk dibuat keripik, itu kita produksi. Dari menganalisis, kemudian mereka memproduksi itu, kemudian menilai. Nah, sementara awalnya konsumennya adalah bapak ibu guru dan teman mereka sendiri. Kemudian dari situ kita mendapatkan umpan balik. Bagaimana rasa keripiknya dibuat seperti ini, dirasa gurih, dirasa manis, dirasa coklat, yang terbaik yang mana. Kemudian mereka mengambil yang paling banyak atau yang
yang populer gitu, yang disukai oleh teman-temannya, kemudian itu yang diproduksi paling banyak, meskipun yang lainnya juga diproduksi tapi tidak banyak. Seperti itu. Jadi mereka menganalisis, kemudian menilai dan memperbaiki dari umpan balik yang diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun teman sejawatnya. Berpikir kritisnya, indikatornya seperti itu di SMK Negeri Temayang. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana Bu Dia? Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan ya. Biar meriah. Ya. Narasumber kita yang 3 tadi juga ada pertanyaan mengenai murid yang berkesadaran, ya, yang berkesadaran. Silakan untuk Bapak Sabto untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih Bu Bapak. Ya. Terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya, yaitu refleksi di kelas kami terutama. Jadi selama pembelajaran memang kami selalu melakukan refleksi. Itu di akhir pembelajaran biasanya anak-anak itu saya tanya untuk ketuntasannya biasanya. Jadi sudah paham belum untuk materi yang saya ajarkan tadi. Yaitu untuk anak-anak itu biasanya dari dulu itu masih tadi belum terbuka dan belum jujur biasanya. Kadang anak-anak itu belum paham tapi bilangnya sudah paham. Itu sulitnya kita untuk menggali refleksi anak yang jujur seperti itu. Maka kita berusaha mencoba untuk menggali yang kejujuran anak tadi. Biasanya lewat tulisan. Saya coba lewat tulisan, yaitu tidak akan diberikan. Jadi nanti bisa dikumpulkan terus saya baca. Itu sebagian besar memang anak sudah mau jujur dalam penyampaiannya. Yaitu untuk berefleksinya sudah. Sekarang untuk motivasinya, yang namanya SSK kan seperti itu, kita dulu sudah sama semua. Kita mungkin untuk supaya anak itu punya kemauan dari dirinya sendiri itu memang sangat sulit sekali. Ya. Padahal itu sangat penting. Kalau anak sudah keinginannya itu dari dirinya sendiri, itu nggak usah disuruh dan berjalan. Ya. Jadi refleksinya sudah, tapi anak sudah berefleksi, tapi dia belum sadar refleksi ini untuk apa. Itu banyak memang dari anak-anak kami itu banyak yang belum sadar itu. Jadi ya masih tetap sebagai guru kita memotivasi anak itu, ya. Terus supaya anak itu sadar, hasil refleksi itu untuk ini, ya, supaya kalian sadar, supaya kalian bisa memperbaiki proses pembelajaran kalian. Terus pernah juga saya coba ya, di pembelajaran saya itu sebelum masuk itu anak-anak tak suruh refleksi dulu, yaitu yang refleksi di awal tadi. Anak-anak tak suruh refleksi, saya masukkan ke bengkel, ya. Itu pada waktu itu pembelajarannya di sistem bahan bakar. Jadi di kendaraan ringan ada sistem bahan bakar. Itu anak-anak tak suruh refleksi awal. Kamu hari ini pengen paham apa? Itu saya suruh nulis anak-anak. Jadi nulis pengen paham apa hari ini selama 6 jam pembelajaran. Itu beda-beda anak-anak itu pilihannya. Ada yang pengen paham tentang main jet, ada yang pengen paham tentang pelampung, ada yang tentang exhaust, ada yang tentang manifold seperti itu. Jadi dan 6 jam itu anak-anak tak suruh belajar. Kamu mencari referensi dari buku maupun dari video. Ternyata anak-anak malah banyak yang jalan seperti itu. Ya, karena apa? Karena dengan dia mempunyai target, dia akan malu kalau targetnya itu tidak bisa tercapai. Ya, itu pernah saya coba, meskipun itu memang waktunya sangat lama sekali. Ya, jadi kalau kita untuk mengejar materi tidak bisa dengan metode itu. Itu metode dengan
apa ya, pembelajaran yang santai tapi hasilnya insya Allah bisa maksimal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kami. Mohon maaf mungkin kalau kurang puas nanti bisa dilanjutkan lagi. Mungkin ada sharing lagi. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi ya, ada tanggapan banyak ya untuk ketiga narasumber kita? Iya, cukup Budi ya. Pak Sabto, misal waktu refleksi di awal ternyata diberi form refleksi, pengen belajar apa, terus ada nggak siswanya? Pak, saya pengen jam kosong, pengen tidur soal IPA, ada nggak seperti itu? Itu Pak, dalam pikiran saya tadi begitu. Kalau saya ngerjain TKR, mesti kalau memberikan refleksi yang pertama, mesti mereka jam kosong, kedua tidur, ketiga jajan di kantin. Satu kelas 36, apakah benar 36 ini pengen pelajaran semua? Ada nggak yang pengen jam kosong Pak? Boleh dijawab Pak? Terima kasih. Kebetulan ya, saya itu paling ditunggu ya. Guru yang dirindukan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Masya Allah, luar biasa. Itu sesuatu sekali. Ya. Jadi saya enggak, maksudnya ya style saya memang seperti itu. Jadi saya bagi ternyata nggak ada yang ingin tidur Pak. Jadi semua meskipun ada yang sederhana banget ada. Jadi setelah selesai itu ya santai kemana-mana. Jadi dia ingin belajar tidak sekomplek yang teman-teman yang lain. Misalkan saya pengen main jazz saja Pak. Jadi kita butuh kan banyak komponennya. Saya pengen nanguri dulu Pak. Setelah itu santai. Tapi nggak ada yang isi form itu tidur, nggak ada. Nggak ada banyak jam kosong ya? Nggak ada. Nggak boleh kalau itu. Nanti kesesuaiannya yang marah. Gitu kok ya. Iya, tampaknya ini inspiratif sekali. Perlu kita belajar pada Pak Sabto bagaimana nyuwuk siswa biar 36 siswa dalam satu kelas itu semuanya pengen belajar Bu ya. Merindukan gurunya, Merindukan hadir guru. ya di tengah-tengah anak-anak. Satu lagi, sebelum kita buka pertanyaan yang kedua, saya penasaran dengan refleksi janda Pak Bumei. Ini kan 75% guru mampu membuat perencanaan pembelajaran. Wow, keren. Kan pelatihannya baru 3 bulan. Hasilnya luar biasa, langsung 75% guru SMK Negeri Sudiwaras itu bisa mampu membuat perencanaan pembelajaran. Apa benar Bu? Gurunya membuat kira-kira ngopi pilihnya DRT itu ya. Boleh dijawab enggak ya silakan. Terima kasih Pak. Betul. Monggo ini bisa scan barcode di stand kami. Itu benar ada lebih dari 75% guru. Dan Membuat sendiri ya. betul Pak. Dan ini benar. Begini Bu. Jadi anak ini karena kita punya belajar ya. Jadi ibu kepala sekolah itu menyerahkan paling tidak satu pertemuan itu membuat RPM yang lengkap. Jadi mulai dari RPM-nya, asesmennya apa, terus kemudian itu diterapkan. Begitu Pak. Jadi tidak total seluruhnya misalkan satu babul, tapi kita memilih. Jadi ibu kepala sekolah memberi penjaga teman-teman, silakan dipilih. Nanti kira-kira materi mana yang mau disupervisi, karena itu kan nanti sebenarnya ada supervisi kepala sekolah, dipilih satu saja pertemuan tapi yang lengkap. Dan ada video pembelajaran. Kenapa video? Karena mungkin ketika ibu kepala sekolah berhalangan untuk supervisi langsung, beliau langsung menangani di video. Jadi langsung caranya beliau langsung Pak yang ini menyarankan. Jadi nek kok si ngomong Bumei tok, bakal kurikulum tok, tanpa ada kos dari, tanpa ada campur tangan dari kepala sekolah, mungkin tidak bisa Pak. Jadi langsung 5% ini guru membuat sendiri ya. iya Pak. Bahkan FGP dapat pesanan dari RPP nggak dari sana. Mau silakan nanti bisa scan barcode-nya di situ, karena beliaunya guru sendiri itu yang langsung memeriksa Pak. Langsung diperiksa kalau belum, Bu ini kok belum, Bapak ini kok belum gitu. Nah itu adalah kesempatan seorang kepala sekolah sehingga membuat
jadi peran kepala sangat dibutuhkan di sini. Tidak hanya kita yang guru-gurunya ini. Gitu Pak. Terima kasih. Luar biasa, menginspirasi untuk kita semuanya ya, bisa membuat RPM sendiri. Kalau kita terus yang tanya nggak enak. Iya. Kesempatan. Kita kembali ke peserta. Iya, peserta untuk memberikan masukan. Iya. Tapi tadi kita kan mau memberikan bingkisan ya untuk penanya ya. Iya. Tadi Bu Dia sudah bertanya, boleh Iya. berkenan maju Bu Dia untuk Iya, Bu Dia, silakan. Dan mungkin bisa memilih Pak Amin. Ini ada beberapa bingkisan. Silakan. Ya. Pengen apa Bu Dia, silakan biar bisa memilih karena beliau pertama kali. Iya. Oke. Ya, tepuk tangan untuk Bu Dia. Saya merasa tersanjung dengan kalimat Bu Dia. Iya. Bukan pertanyaan lagi. Iya, silahkan untuk bertanya lagi. Iya. Lebih tajam, lebih kritis, lebih menggugah rasa bahwa PM ini bisa menjadi guru lebih baik. Kita kan pembelajaran mendalam, bukan mengambang. Jadi pertanyaannya harus mendalam ya. Iya. Oke. Kedua silakan. Silakan tadi Pak Purnomo. Oke. Oke, Pak, monggo Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo dari SMK Negeri Siwaras. Saya mau bertanya kepada narasumber yang kedua yaitu Bu Ana tentang model kolaboratif dengan Eduka. Sangat menarik sekali Bu Ana sehingga membuat saya ingin bertanya. Yang saya tanyakan, ketika sekolah atau SMK namanya gitu ya, mengundang Eduka, itu diadakan berapa kali di dalam 1 bulan atau 1 semester berapa kali, dan apakah semua jurusan yang ada di sekolah itu mengundang Eduka untuk pembelajaran produktifnya, dan bagaimana dengan anggarannya, karena sekarang ini kan kita harus efisiensi anggaran, padahal kalau kita mengundang guru tamu itu tentunya berkaitan dengan anggaran. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana efek positifnya terhadap siswa. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak. 1 semester sekali, Pak. Oke. Kalau tiap bulan, tadi berkaitan dengan dana jebol, Pak. Ada berapa jurusan yang ada di? Ada konsentrasi karyanya ada 4, ada TKM, TI, TKJ, dan akuntansi. Berarti 1 semester ada 4 yang Di 4 konstri. Untuk sementara ini Pak, yang sudah kami lakukan, yang di TKM itu kami mengundang tadi UMCD Suzuki, itu juga kita dapat donasi Pak dari SMKPK. Kebetulan SMK Negeri Tema yang dapat bantuan itu. Kalau tidak ada bantuan itu kemungkinan masih dalam perencanaan, gitu Pak. Dan alhamdulillahnya PK ini sangat-sangat membantu kami, terutama para guru dalam mendatangkan hidupan lagi. Kemudian kalau jurusan AK masih lokal Pak, masih lokal sama dengan TKF dari Bank Jamin. Kalau yang sudah luar Bojonegoro itu kami di elektro. Di elektro yang sudah kita lakukan dengan mau kota tadi mata pelajarannya ke mikrokontroler dan mikroprosesor. Kemudian minggu depan, seharusnya minggu ini kami mendatangkan untuk elektro lagi dari PT Datek Surabaya bergerak di bidang PLC. Sementara itu yang TKC belum Pak O. Kemudian ya tinggal TKC saja yang sudah, yang belum. Yang ketiganya insya Allah sudah semua. Kemudian dampak kepada murid kami tentunya yang kemarin saya tahu anak-anak lebih berbinar-binar ketika bertemu guru tamu dari Eduka. Oke, lebih berbinar mungkin sudah bosan dengan guru-gurunya karena tadi saya bilang Bapak Ibu guru saat belum bertemu dengan pembelajaran mendalam masih konvensional pembelajarannya.
Jadi membuat mereka bosan. Dengan adanya Eduka, yang pertama melecut Bapak Ibu guru, terutama produktif untuk termotivasi lebih upgrade diri. Yang kedua ke murid yang tadi berbina. Kemudian yang kedua ketika diberikan project, dijelaskan tuh mereka benar-benar mendengarkan. Jadi mendengarkan sekali. Karena memang dari awal sudah saya bilang ini kesempatan emas untuk kita belajar dengan Eduka, karena tidak setiap hari kita lakukan, maka tolong dimanfaatkan waktunya dengan baik. Itu dampak yang dirasakan murid kami di SSK Negeri Kemayoran. Nah, yang TI kemarin kita gabung Pak Pur, karena memang rombelnya kecil, hanya 15 siswa per rombel. Kemarin kelas 10 dan kelas 11 kita gabung. Untuk yang kelas 12 karena masih magang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Pur. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kalau mau sharing terima kasih. Bu Ana, berarti guru dari Eduka itu waktu datang langsung ngajar, atau guru itu juga membuat semacam perencanaan pembelajaran seperti yang dilakukan oleh Bu ketika mengajar? G, sebelumnya kita sudah koordinasi, mereka membuat paparan PPT juga. Membuat perencanaan pembelajaran. G. Jadi nanti beliau bertanya ke kami, kira-kira materi apa yang mau disampaikan. Nanti kami menyampaikan kayak ini kemarin mikrokontroler, kita sampaikan mikrokontroler. Mereka memberikan teori dulu, kemudian praktiknya membuat proyek. Wow. Dan ada beberapa yang membawa anak Bapak Ibu. Nah ini yang kita tunggu-tunggu, karena yang sewu sekali lagi dimanapun, apalagi kami sekolah pikiran peralatan memang sangat minim, dan anak-anak senangnya di situ, dia bisa melihat langsung peralatan yang ada di industri seperti itu. Iya. Bagaimana tanggapan Pak Pur dengan jawaban? Cukup luar biasa dan mengisi orang itu lebih nyaman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa. Bu Fatma, ini ada tanda cinta dari panitia untuk penanya ya. Iya. Termasuk Pak Pur juga. Pak Pur, monggo Pak Pur bisa mengambil door prize ya. Tidak hanya mengambil Pak Pur, bisa memilih. Mau kotak, mau lonjong, ada semuanya di sini. Iya. Iya, sama-sama Pak Pur, sehat selalu, bahagia. Langsung Bu Fatma tadi banyak yang katakan. Iya. Ya, belakangnya Pak Pur tadi sudah katakan dari tadi. Iya. Boleh silakan. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Wijayanti dari SMK Negeri Kemayoran. Bapak Ibu yang terhormat, Ibu narasumber, di sini dalam praktek pembelajaran mendalam itu kan prinsipnya berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Nah, kalau saya mencermati dari berkesadaran, itu kan bisa terwujud ketika gurunya sendiri punya kesadaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bapak Ibu ketika menghadapi bahwa seorang guru itu untuk kesadaran dirinya sendiri hadir di dalam kelas itu tidak ada, dengan berbagai alasan, mungkin fasilitas yang terbatas atau mungkin apalah ya, banyak pekerjaan yang lainnya lah, sehingga dengan sengaja meninggalkan kelas. Kalau seorang guru sendiri meninggalkan kelas seperti itu kan jelas pembelajaran tidak terwujud. Nah, kemudian yang kedua yang saya temui kondisi real adalah ketika siswa itu schooling without learning, mereka hadir tetapi tidak memiliki motivasi untuk belajar. Dan yang kadang membuat hati teriris itu, aku sekolah tujuannya apa? Ketika saya menemui, saya tanya, yang penting saya dapat ijazah. Wow. Nah, yang penting saya hadir di sekolah, dapat nilai, dapat uang saku. Jadi ketika mereka diberikan pembelajaran itu, ya hadir saja, tapi tidak memahami daripada pembelajaran itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu langsung bisa berbagi pengalaman atau tips untuk menghadapi kondisi tersebut. Berarti ini Bu Ika mau bertanya ketika dia narasumber? Kalau kebetulan saya satu sekolah dengan Bu Ana, kita sudah sharing. Kalau tadi saya mencermati kan dari Ibu Dwi Mai, itu kan di SMK 75% membuat perencanaan. Apakah itu hanya sekedar
75% atau mungkin lebih Bu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan dari Temayang, jadi makro hukumnya bertanya ke Temayang. Iya. Berarti ditujukan kepada dua narasumber kita. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bu Rika ya dari SMK Temayang. Kok gak percaya Bapak 75%? Monggo disekan jawabnya. Oke, monggo di situ ada beberapa banyak mapel yang ada di situ, monggo. Nah, tadi yang berkesadaran ya Bu, berkesadaran. Kalau guru profesional ya, guru profesional, kita mau hadir ke kelas tidak tanpa apa-apa, mesti sudah ada persiapan. Nah, persiapannya apa? Biasanya kan RPM 2 dan SPW RPM, terus tidak dilaksanakan, terus bagaimana begitu. Jadi pertama kali itu kan memang harus dari diri sendiri. Nah, kebetulan kalau kami itu kan ada komunitas belajar ya Bu. Jadi di komunitas belajar itu kan kita saling diskusi Pak, saling sharing. Kadang-kadang mau cari TPM ya, di TPM itu bagaimana ya. Jadi kita saling kolaborasi. Jadi mungkin diskusi tidak diskusi umum ya, diskusi kecil yang dilakukan di kantor, mungkin anak kita komunitas belajarnya orang di kantor atau di diskusi. Nah itu kita sama-sama apa ya, introspeksi diri, kemudian sama-sama menggali apa ya, kesadaran diri sendiri. Jadi ketoknya nek kontrolnya kok aku gak ulangan ya bagaimana begitu. Jadi semua itu dari diri sendiri ya, dari diri sendiri. Kalau kita memang hampir semua sudah sertifikasi ya Pak, profesional. Nah, profesional itu nek mau ngajar otomatis sadar ngajar. Kok nek gak sadar tak semaput gitu. Jadi berkesadaran. Jadi gurunya datang masuk kelas itu sadar Pak. Nah, kalau saya loh, nek gak sadar itu mungkin datang sekolah. Iya begitu, kesadaran Bu. Kemudian meninggalkan namanya profesional ya, profesional itu kan ya di rumah itu ya merupakan karena memang kita profesinya guru ya yang kita hadapi ya mulai itu. Dan kita sudah berkesadaran bagaimana membuat murid itu bersadar. Yang pertama kita ajak dulu SPI ringan, itu kan membuat mereka berdiri di sekolah begitu. Kalau SPI ringan kita berikan semangat, nah mungkin anak-anak mulai oh ya aku saat ini hadir di kelas begitu. Saat ini dibutuhkan untuk belajar begitu Bu. Kemudian tadi bagaimana kok membuat guru bisa ini ya, membuat apa ya begitu gitu kan? Apakah sudah diterapkan? Diterapkan, iya sampun bisa dilihat di videonya Bu. Jadi di situ selain NPM tadi saya katakan di samping ibu pasukan supervisi langsung, beliaunya juga langsung melihat videonya. Nah, untuk membuat video ini kita ada di Kombel, kolaborasi di dalam Kombel itu kita saling membantu. Misalkan saya pada saat itu mau take video, sosok ya gitu Pak. Saya mau membuat video, ada itu saya kosong, saya ajarkan tadi. Nah, misalkan kok bapak ibu guru di dalam Kombel itu kok sibuk, itu bisa memanfaatkan anak-anak. Anak-anak itu sekarang kan zamannya pinter ya, kayak diajak kritis, diajak video mudah kita saya. Nah itu contoh yang kemarin juga ketika itu membuat dakwah dari anak-anak. Karena memang bapak ibu guru waktu kondisi butuh dulu saya minta bantuan anak-anak. Nah seperti itu kan anak-anak diajak terlibat langsung begitu. Jadi akhirnya ya kita bisa semuanya membuat, walaupun mungkin tadi saya katakan hanya satu pertemuan dulu. Next berikutnya itu rencana tidak lanjut kami di tim itu nanti berikutnya nanti untuk semester genap itu nanti ada rencana tidak lanjut untuk membuat RPM itu yang lengkap begitu. Nanti di waktu sebelum semester genap itu nanti kita akan bertemu mengaktifkan kembali untuk menyusun RPM yang lengkap. Misalkan satu bab full begitu. Begitu mungkin yang ditanyakan Bu Ika, pripun? Cukup satu narasumber atau pengen mendapatkan praktik baik lagi dari narasumber lainnya? Cukup dari saya. Oke. Sedikit menambah ya, kalau tadi yang disampaikan sama Bu Mai kan gurunya sudah berkesadaran. Nah, ini kondisi saya punya, saya tuh ngajar tapi nah mungkin ini
sebelah kami itu gurunya kosong dan kebetulan mereka jurusannya otomotif Bapak. Nah, dan ini kondisi ini gurunya kalau saya mengamati tidak berkesadaran. Iya. Bagaimana membangkitkan greget seorang guru itu ya biar dia sadar. Terus seperti itu Bapak. Pak Sabto, dengan menjelaskan. Iya. Iya Bu. Iya. Kalau Pak Sabto tadi yang dibuka loh, TKA ini Pak dibuka tadi. Jadi cara ngajarnya yang slow katanya Pak Sabto, santai, nggak terlalu ngoyo begitu kan. Kalau anak-anak SMK mungkin lebih ke apa ya? Anak-anak itu senangnya diajak praktek. Sama ketika Dengan Bu Mai saya potong, bisa diberikan ke Pak Sabto, bisa menjawab dari pertanyaannya Ika terkait TKR ya. Karena ngapunten saya juga ngajar di TKR itu kadang murid itu hadir tapi hanya hadir, tapi tidak ingin belajar. Nah tapi ini kebalikan dari Pak Sabto. Pak Sabto itu dirindukan di kelasnya, Masya Allah. Ini guru favorit. Coba praktek baiknya bagaimana, jurusnya apa, suwonya apa, biar anak-anak itu merindukan kita di kelas. Seperti itu, nggih. Bapak. Terima kasih. Jadi nggak ada semuanya, nggak ada semua, nggak ada jurus. Karena kalau semua itu nanti di perkebunan, kalau jurus itu di persilatan. Ini kita di dunia apa? Dunia pendidikan. Jadi ini memang Bu ya, kalau kita mengajar yang kelas 9 kosong itu semua berat sekali. Ya, anak-anak itu kita sebagai guru juga kok berantem seperti itu. Jadi kalau saya secara pribadi, kalau kita sudah masuk ke kelas, ya, sebisa mungkin memang kita harus bersadar. Kalau kita sendiri tidak sadar, bagaimana murid kita tambah tidak sadar lagi. Jadi untuk di pembelajaran saya di jurusan otomotif itu memang senangnya anak itu ya di praktek. Jadi banyak sedikit teori, banyak praktek. Jadi kalau di saya, terutama di kejuruan itu paling pembelajarannya kan 6 jam itu. 6 jam pelajaran. Itu yang 1 jam itu teori. Biasanya teori itu anak-anak nanti bisa mencari sumber dari video animasi atau buku-buku teknik. Setelah itu langsung full praktek. Jadi anak-anak bisa. Kalau disuruh praktek apalagi bongkar-bongkar mesin itu kerasa. Dan kadang tidak sadar waktu 6 jam itu terasa singkat sekali. Yaitu mungkin kalau di kejuruan seperti itu. Mungkin untuk guru yang lain tantangannya lebih berat lagi untuk mengajar di anak TKR itu. Memang sudah terbiasa praktek. Mungkin yang disenangi anak-anak itu ya tidak praktek, ya olahraga. Kalau nggak olahraga ya seni biasanya itu. Nah jam terakhir tentang matematika ya sudah bilang. Ya kesadarannya ya. Makanya sebagai guru-guru itu ya pintar-pintar ngatur jadwal. Ya jam matematika jangan ditaruh di belakang. Biasanya diprotes saya itu sama guru-guru matematika, guru bahasa Inggris gitu. Kalau bisa hanya dipengen taruh di depan semua ya yang belakang siapa kan seperti itu. Ya, makanya kita sebagai guru harus bisa mengkondisikan kelas itu supaya lebih menyenangkan. Buat diajak nyanyi, buat gurunya bawa gitar atau keyboard diajak nyanyi dulu. Mungkin itu ya seperti pembelajaran saya seperti itu. Jadi tidak ada suwo dan tidak ada jurus. Saya tekankan di sini. Terima kasih. Ya. Bagaimana Ika tanggapan dari dua narasumber kita yang luar biasa menjawab dengan jurus dan suwonya masing-masing? Ya. Iya, suwo tapi maksudnya suwo dalam tanda kutip. Jadi kita menggunakan makna konotasi. Iya. Kalau dalam pembelajaran bahasa Indonesia kan ada seperti itu ya. Iya. Ada denotasi sama konotasi. Iya, tapi tadi Ibu Penanya menyampaikan real kondisi pendidikan kita, yeah. Semuanya manis seperti ada yang begitu Ibu ya. Iya, betul. Harus tahu realita di kelas kita, benar. Tidak semua anak itu juga berkesadaran untuk belajar. Mereka hadir tapi tidak mau belajar. Kalau dokter menyampaikan semuanya baik-baik bahaya pasiennya. Iya. Jadi kalau memang nggak baik, kita sebagai guru memang harus menyampaikan
apa adanya gitu ya. Seperti itu. Untuk kita perbaiki bersama. Gitu Ya, ya. Bismillah ya Pak ya. Oke, tadi pernah ngomong Mengambil door prize. Iya. Silakan Bu. Tinggal 2 ya, Bu, ya. Jadi tinggal milih kotak atau lonjong. Nilainya nggak seberapa, tapi ini bagian dari ungkapan apresiasi kami pada Ibu dalam mengikuti talk show ini. Satu lagi Bu Fatma, karena waktunya terbatas, sebenarnya banyak yang ingin menyampaikan unek-unek ya. Yeah. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita terpaksa membuka satu tanggapan lagi. Boleh Bapak Ibu angkat tangan? Ya, Ada lagi? Bu. Oh iya, Bu Amalia. Dipersilakan Bu Amalia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Amalia Ika Bersanti dari SMK Negeri Ngerau. Tambah powernya kurang keras, kurang lantang ya, bukan tadi. Masih kurang Pak? Oke. Terima kasih. Luar biasa sekali tadi kita melihat paparan dari praktik baik SMK Negeri Sudiwaras, SMK Negeri Temayan. Ini saya ingin bertanya kepada Bu Ana. Tadi 65% gurunya bagaimana Pak? 65% guru aktif mengikuti kegiatan kolaboratif dan 60% murid menunjukkan peningkatan keaktifan dalam keterlibatan proses pembelajaran mendalam. Ya, itu berarti lebih dari separuh. Kalau kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa sebagian besar guru-gurunya itu sudah pola pikir bertumbuh gitu guys. Selain pembebasan, apa kiat-kiat khusus atau usahanya yang dilakukan di SMK Negeri Temayan kok bisa seperti itu gitu. Terus kemudian tadi saya juga melihat TKJ itu berkolaborasi dengan bimbingnya adalah tadi pabrik tahu ya. Mungkin ya disinkronkan yang dimananya kalau di TKJ, karena selama ini kalau TKJ kan hubungannya dengan jaringan seperti itu. Saya ingin mungkin bisa kita ambil juga, oh ternyata kalau TKJ tidak hanya hubungannya dengan jaringan, mungkin bisa di sisi lainnya yang mana yang bisa kita ambil untuk kolaborasi dan juga untuk kita adopsi gitu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, silakan langsung saja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Amalia dari SMK Negeri Ngerau, yang luar biasa. 65% guru kami sudah berkolaborasi, baru sebatas kolaborasi Ibu. Meskipun kami baru penghibasan, kolaborasinya tadi pada mengajar di lintas mapel. Mungkin tadi tidak saya sebutkan, hanya dengan IDUKA. Lintas mapelnya yang sudah berjalan itu matematika dengan IPAS, kemudian produktif TI itu dengan informatika. Kami memproduksi lampu LED yang diberi label nyala, itu yang merakit anak-anak elektro. Kemudian untuk membuat packagingnya itu dibantu guru informatika. Kemudian percetakan labelnya itu di Tulmen kami, Tulmen TKR. Jadi kolaborasi di situ. Kemudian itu yang di guru maupun anaknya. Jadi anak-anak juga berkolaborasi Bu, nggak hanya dengan teman-teman TII saja, ada juga yang berkolaborasinya dengan anak TKJ terkait pembuatan packaging tadi. Yang 65% lagi, kami setiap bulan Ibu ada briefing dan itu menyampaikan unek-unek selama 1 bulan setelah selesai upacara terkait pembelajaran, terkait sarana prasarana, terkait hal-hal lain bersama pengelola, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Waka. Nanti di situ kami setelah sharing, kami sama-sama memperbaiki, mencari solusi apa yang terbaik untuk kedepannya. Meskipun progresnya tidak langsung 100% Ibu, jadi sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama menjadi bukit. Mungkin itu. Iya, benar. Kalau guru bahasa Indonesia, bentuk real kolaborasinya seperti apa di SMK Negeri Temayan?
Bahasa Indonesia kemarin membantu di kewirausahaan juga. Kewirausahaan ada bikin proposal usaha, Pak. Nah, cara membuat proposal usahanya, sistematikanya itu berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia. Kelas berapa itu? Kelas 11, Pak. Oh, kelas 11. Oke, yang ada kewirausahaan kan kelas 11 dan kelas 12. Sementara baru kelas 11 karena kelas 12-nya masih magang. Begitu, Pak Amin. Oke. Kemudian yang TKJ, Bu, tadi kok sama pabrik tempe dan tahu nggak match gitu, Nyun sewu, tadi yang baru saya tampilkan memang sudah saya sampaikan kalau dengan yang sesuai jurusan belum, kami baru sebatas PKL, Ibu. Nah, yang anak TKJ ke pabrik tempe tahu itu outing class kelasnya kewirausahaan lagi. Jadi kewirausahaan kita bermitra dengan pabrik tempe tahu di Temayang yang menghasilkan kerjasama keripik tempe, Ibu. Cuma labelnya keripik tempe hari ini belum launch, jadi baru keripik tempenya belum ada label dari kami. Kebetulan baru kan, yang sudah di label itu baru keripik pisang yang memanfaatkan resep yang ada di sekolah. Itu juga anak TKJ dan anak akuntansi yang berusaha. Kebetulan guru pembimbingnya Monika sendiri, guru produktif akuntansi sekaligus guru kewirausahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Amalia, kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Bagaimana tanggapan Bu Amalia di jawaban? Ya, terima kasih. Tadi saya kan ya Bu ya, selain ada pengibasan yang PM, kemudian ada sharing time ketika selesai upacara setiap bulan. Oh, setiap minggu. Oh gitu. Ya, terima kasih, itu mungkin bisa kita terapkan juga nanti di SMK Negeri Ngerau. Cuma kendalanya kalau Ngerau 2 lokal. Ya, jadi setelah ketemu di kampus 1, setelah itu nanti kepala sekolah minta kampus 2, biasanya gitu. Terima kasih untuk yang TKJ juga. Ya, tadi saya belum mendengar yang kewirausahaannya. Jadi terima kasih kalau memang itu memang dari kewirausahaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Amalia. Ini tanggapannya kritis, menukik tajam. Iya. Dan langsung ya. Setidaknya kepada narasumber itu bisa menceritakan bagaimana keadaan di sekolahnya masing-masing. Mohon berkenan ke depan Bu Amalia. Iya, Bu Amalia, silakan. Iya. Apresiasi dari panitia. Iya. Iya, mohon tidak dilihat barangnya, tapi dilihat isinya ya. Iya. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu, luar biasa dari pagi sampai siang, Pak. Iya, sebenarnya menarik buat Pak ya, ngobrol tentang pembelajaran daripada kita ngobrolin kepala sekolah ya. Iya, kita bisa ngobrol dan bisa praktik baik ya Pak ya. Kalau ngobrol yang lain itu tidak bermanfaat. Iya, tetapi kalau ngobrol tentang pendidikan, praktik baik di kelas, iya, karena kita setiap hari bersama dengan anak-anak. Ngobrolin tentang teman atau rekan kerja sama nggak pernah berarti. Pusing Pak. Iya, kita ngobrolin pembelajaran mendalam ya. Iya. Namun dulu karena waktu kita terbatas, tampaknya kita harus mengakhiri talk show pada pagi hari ini ya. Iya. Dan sebelum kita akhiri, kita berikan kesempatan pada ketiga narasumber kita untuk memberikan closing statement. Dan kita mulai pada tadi yang pertama kan Bu Mei ya, kedua Bu Ana dan terakhir Pak Sabto. Kita balik Bu Mei. Iya, kita balik dimulai dari Pak Sabto dulu. Oke, silakan Pak Sabto untuk memberikan closing statement. Terima kasih untuk statement kata closing dari saya. Guru biasa hanya menyampaikan materi pembelajaran. Guru hebat bisa menginspirasi dan bisa membimbing siswa secara mendalam. Sedangkan guru istimewa adalah guru yang sangat diingat secara abadi di kehidupan muridnya. Luar biasa. Dengan pembelajaran mendalam ini kita menjadi guru istimewa bagi murid-murid kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu, luar biasa closing statement dari Pak Sabto, Masya Allah. Monggo Bu Mei untuk memberikan closing. Terima kasih untuk closing statementnya karena sesuai dengan tema yang saya unggah di sini. Sinergi dalam komunitas belajar untuk mewujudkan karya pembelajaran mendalam, baik karya guru maupun karya siswa.
Terima kasih luar biasa. Karya, berkarya. Monggo Tuan. Mohon izin untuk closing statement saya berbantu ya Bapak Ibu. Cakep. Mohon tanggapannya cakep. Iya. Atau cantik juga boleh. Ya. Oh ya, cantik dari cantik karena yang pantun adalah guru perempuan ya Bapak Ibu. Oke. Air jernih mengalir ke telaga. Cantik. Ikan menari penuh pesona. Cantik. Mari berkolaborasi dengan bahagia. Cantik. Demi pendidikan yang bermakna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Fatma, demikian tadi talkshow kita pada pagi hari ini. Dan tadi lupa nggak kenalan Bu Fatma. Saya bertugas memandu acara pada siang hari ini. Saya Amin Mustafa dan saya Fatmawati. mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu semua di Aula SMK Negeri 1 Bojonegoro dan juga yang memantau siaran kami di mana Bu? Di channel TV Ya. SMK Negeri 3 Bojonegoro. Terima kasih. Dan kita akhiri Bu Fatma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selanjutnya Bapak Ibu boleh kembali ke tempat. Untuk narasumber dipersilahkan untuk kembali. Ini Ya. ada kejutan dari Iya. fasil-fasil kita Iya. bahwa ada 7 peserta yang dapat apresiasi dengan 7 nominasi, nomine ya. Jadi buka kerpeannya Bu Fatma. Ada 7 peserta yang kita beri apresiasi ya. Kita buka dulu Pak, biar diumumkan hasil. Ya. Biar diumumkan hasil. Oke, kami mohon kesediaan fasil kita Pak Nanang untuk membacakan 7 peserta dengan 7 kategori tersebut ya. Silakan Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, memang kelihatannya memang nggak usah yang menyampaikan. Kalau yang menyampaikan bahwa kalau salah satunya ternyata ada namanya kan juga lucu. Sebenarnya kan lucu. Terus kamu tak teruskan ke salah satu. Jadi baik sebenarnya Pak Yono. Baik Bapak Ibu, jadi setelah kita bersama selama 3 bulan ya, susah, senang, bahagia, mendalam, yongambang berengnya, kita menentukan 7 ya, kategori yang selama pelatihan pembelajaran mendalam kita selama 3 bulan ini. Yang pertama yaitu